sosok lelaki yang sedari tadi terlihat melamun di depan tenda. Dia ini berdiri, kemudian dia berteriak dan menendang api unggun yang tepat berada di tengah mereka, sambil lelaki ini berkata, Ojo gawe rame ning kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat semua teman-teman yang menyukai cerita-cerita mistis, horor, urban legend dengan basic kisah nyata. Di video kali ini saya mau menceritakan pengalaman salah seorang sahabat. Jadi saya ini punya teman bernama Andika, panggilannya ini Dika. Saya dan Dika ini berteman ini sudah lama sekali, bahkan kita pernah satu komunitas. Dia menceritakan sebuah pengalaman yang menurutnya horor. Dika ini punya lagi seorang teman, namanya Marwan. Aku dan Marwan ini belum terlalu kenal, cuma kita pernah satu kali bertemu di tahun 2019 yang lalu. Anaknya terkesan pendiam, tapi kalau dia sudah ngomong, ini kesannya ini lucu, kocak gitu anaknya. Nah, Marwan ini memiliki sebuah keanehan sebenarnya. Jadi menurut Dika, kalau dia ini sedang nongkrong bersama teman-temannya, atau kebetulan Dika dan Marwan ini memang satu kampung, kalau malam mereka ini biasa berkumpul di sebuah pos ronda. Tapi ketika temannya ini sedang membahas tentang kisah-kisah horor, Marwan ini selalu marah-marah. Nah, pada suatu hari Marwan ini ditanya, kenapa sih Wan, kamu kok marah ketika kita ini sedang ngomongin hantu atau setan? Terus Marwan ini menjawab, kamu sih enak cuma ngomongin, tapi kalau kamu pas cerita mereka, aku ini ngeliat, makanya aku itu jengkel. Nah, memang Marwan ini, dia ini terkenal bisa melihat barang-barang goib, dalam arti wujud-wujud yang menyeramkan, entah itu sosok hantu atau sosok makhluk astral. Semua itu dikarenakan di umur 5 tahun, ketika Marwan ini masih kecil, dia itu pernah hilang. Padahal waktu itu posisinya dia ini sedang berada di rumah. Rumahnya Marwan ini tak jauh dari sungai. Di sore hari waktu itu keluarganya ini mencari, bahkan sampai meminta bantuan tetangganya. Tapi ternyata Marwan ini ditemukan sedang tertidur di atas batu di pinggir sungai belakang rumahnya. Dari situ Marwan pernah ditanya, kamu tadi kok bisa tidur di sana? Di usia Marwan yang masih kecil, dia ini bercerita kalau diajak seorang nenek-nenek, kemudian dia ikut karena dia mengira itu adalah neneknya. Tapi Marwan ini setelah itu tidak ingat, tiba-tiba dia memang tertidur di atas sebuah batu di pinggir sungai. Nah, setelah kejadian itu, Marwan ini menjadi sering melihat makhluk-makhluk yang itu bukan manusia. Bahkan itu terjadi sampai dia dewasa. Menurut seseorang kampung di sana yang pernah mengobati Marwan, beliau ini berkata, ini nanti akan hilang kalau kamu sudah menikah, Wan. Nah, Marwan pun mempercayai hal itu. Cuma masalahnya sampai sekarang Marwan ini belum juga menikah karena belum mendapatkan jodoh. Itu yang membuat Dika selalu mengejek si Marwan ini. Cerita ini dialami oleh Dika dan Marwan. Mereka ini masuk sebuah komunitas pendakian kecil, jadi sering mengadakan kegiatan mendaki bareng. Tapi lebih sering itu kegiatan sosial. Ketika ada bencana atau kegiatan sosial lainnya, mereka ini lebih senang seperti itu. Untuk acara mendaki itu jarang sekali, bahkan biasanya cuma 1 bulan sekali, terakhir 3 bulan sekali menurut ceritanya si Dika. Suatu hari ada sebuah tempat wisata baru, tepatnya tidak diberitahukan oleh Dika. Jadi ada
sebuah kecamatan, tempatnya ini di perbukitan, cenderung di lereng gunung dekat hutan. Nah, di situ dibangun di sebuah dusun paling ujung yang berbatasan langsung dengan hutan. Tempatnya ini tinggi, jadi view dasarnya itu ketika malam itu kemerlapan pemandangan kota itu sangat jelas. Nah, di tempat itu oleh pemuda setempat dibangun sebuah camping ground, tempat untuk camping. Karena baru buka dan lama tidak mendaki, Dika ini mengajak Marwan untuk sekedar camping lah di tempat itu. Marwan pun menyetujuinya, tapi dia bilang kita berdua aja, gak usah ngajak anak-anak, kan tempatnya juga belum tentu asik. Mereka pun berdua menuju ke tempat itu. Jarak dari kota mereka, tepatnya di Mojokerto, itu butuh waktu 2 jam perjalanan menggunakan sepeda motor. Karena menurut Dika perjalanannya ini melewati jalan-jalan kampung, jadi menuju ke tempat sana itu bahkan beberapa jalan ini masih dari bebatuan. Mereka mendapatkan informasi tentang wisata itu dari Instagram waktu itu. Jadi mereka cuma tahu alamatnya dan mencari sambil bertanya-tanya karena sinyal HP untuk mengaktifkan GPS tidak bisa. Mereka ini berangkat di sore pada waktu malam minggu. Sempat kesulitan mencari karena petunjuk arahnya ini belum terlalu jelas. Sampai di tempat itu, ternyata tempatnya memang bagus, cuma tempat camping groundnya ini belum terlalu luas. Fasilitasnya juga masih sederhana. Di sana ada sebuah tempat seperti lapangan yang mungkin sekitar 20 kali 30 meter lah. Ada beberapa tenda yang sudah ada di tempat itu, dan pinggirnya ini ada beberapa warung milik warga. Jadi malam hari di malam minggu waktu itu, mungkin karena tempatnya ini baru buka, jadi sangat ramai sekali. Di samping sebelah kanannya ada musola. Musolanya ini cukup luas, jadi kebanyakan orang mungkin malam hari kedinginan, mereka menginap di tempat itu. Sedangkan untuk membayar masuk di tempat itu, mereka ini dikenakan cuma biaya parkir saja. Sempat menikmati tempat itu jam 8 malam sampai jam 10 malam, tapi banyak pengunjung ini mulai datang. Bahkan tenda-tendanya ini sudah mulai sesak. Marwan waktu itu bilang ke Dika, wah gak nyaman di kalau di sini, kita kan butuh ketenangan, bukan keramaian seperti ini. Untung tadi gak ngajak anak-anak. Kemudian Dika ini bilang, masa kita pulang? Ya nanggung dong, nginep aja nanti di musola. Ya ndak asik dong kalau kita nginep di musola, kan aku itu pengen suasana tenang, jadi kita nanti bisa ngobrol santai lah. Pada waktu itu percakapan mereka ini didengar oleh salah satu tukang parkir atau anak muda yang berjaga di sana. Loh mas, maaf, nanti memang di sini kalau malam minggu rame mas. Kalau masnya pengen ada sedikit ketenangan, bisa juga di sebelah timur sana. Dari sini jaraknya mungkin 200 meter. Walaupun view-nya hanya mendapatkan sebelah utara, tapi cukup lumayan bagus mas. Di sana masih ada tanah lapang yang cukup kosong. Tadi saya lihat ada beberapa orang yang diarahkan ke sana. Mungkin mereka akan nginep di sana mas. Kemudian Dika ini bilang ke Marwan, gimana kalau kita coba di sana? Mereka pun berinisiatif nanti pindah ke sana setelah menjelang tengah malam. Akhirnya Dika dan Marwan ini ngobrol dengan tukang parkir atau pemuda setempat di situ sambil berbagi rokok. Kemudian bahkan Marwan ini memesankan kopi untuk pemuda di sana. Mereka saling bercerita pengalaman di situ. Marwan ini jarang ngomong, tapi kalau sekali akrab, dia sangat akrab sekali. Pada waktu itu juga ada seseorang yang berpakaian sedikit unik menurut Dika. Beliau ini menggunakan banyak kalung, bahkan penampilannya ini menggunakan baju hitam-hitam. Dika ini sempat bertanya dengan salah satu pemuda di sana. Kemudian
mereka menjelaskan kalau itu adalah tetua kampung dusun di sini. Beliau memang hampir setiap malam, terutama di malam minggu, beliau berjaga di tempat ini. Maklum, di sini kan pinggir hutan, Mas. Jadi takutnya kalau ada apa-apa. Pernah juga memang sempat ada orang kesurupan. Beliau juga yang menyembuhkan. Sekitar jam 11 malam, sebelum tengah malam, Dika dan Marwan ini merasa cukup di tempat itu. Kemudian mereka ini pamit dengan pemuda yang berjaga di sana. Mereka diarahkan untuk berjalan menuju ke sisi timur melewati perkebunan warga. Nah, setelah itu mereka ini melihat ada 2 tenda yang cukup besar di sebuah tanah lapang tepat di pinggir hutan di samping kebunnya warga. Tapi view ke arah sebelah utara ini cukup bagus karena masih terlihat banyak kemerlip cahaya lampu perkotaan. Karena tempatnya ini memang sangat tinggi sekali. Kemudian mereka ini menyapa. Di situ ada 6 orang, 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dika ini menyapa mereka dan izin untuk mendirikan tenda di situ. Tanggapan mereka ini juga sangat bagus. Mari gabung saja, Mas. Di sini kita juga menyalakan api unggun buat menghangatkan badan. Kita ngobrol-ngobrol. Setelah itu mereka ngobrol di situ sambil berkenalan. Dan ternyata mereka dari Kediri, Jawa Timur. Mereka memang berenam satu rombongan dan baru datang di malam tadi. Karena di sana juga tempatnya terlalu ramai, akhirnya mendirikan di tempat itu. Setelah menyelesaikan bikin tenda, akhirnya mereka ini karena keasikan ngobrol jadi nggak istirahat, saling bertukar cerita, pengalaman tentang hobi mendaki dan gunung mana saja yang sudah mereka daki. Mereka ini saling sharing. Tapi ada sedikit keanehan. Marwan ini yang sedari tadi ini ketika ngobrol di tempat sebelah dia ini rame, tiba-tiba menurut Dika dia ini nggak mau ngomong, hanya menjawab iya, kadang tersenyum dan cenderung mendengarkan cerita. Di situ Dika ini sempat khawatir kalau Marwan sudah begini biasanya dia melihat sesuatu. Dika waktu itu fokus kepada satu orang laki-laki yang berada duduk tepat di depan tenda. Laki-laki itu hanya terdiam seperti merenung. Dia sempat melihat pandangannya kosong, sedangkan teman-temannya ini asik bercerita. Nah, Dika ini sempat bertanya kepada salah satu temannya. Di situ dia bertanya, "Mas, itu temannya kenapa? Tolong bilangin lah, jangan ngelamun kalau di tempat ini." Nah, salah satu orang itu pun berbisik kepada Dika, "Itu tadi barusan di jalan itu bertengkar sama pacarnya, Mas. Jadi mungkin dia masih memikirkan masalahnya, jadi dia nggak bisa kayak pikirannya senang-senang di sini itu nggak bisa ya, tolong dimaklumi saja, Mas." Dika pun hanya tersenyum. Mereka kemudian bercanda dan mulai sekitar jam 1 malam obrolan mereka ini cenderung mengarah ke kisah-kisah horor. Beberapa pengalaman tentang pendakian horor dan pengalaman masing-masing melihat hantu. Wajah cemberut muncul dari Marwan. Dia tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Kemudian tiba-tiba sosok lelaki yang sedari tadi terlihat melamun di depan tenda, dia ini berdiri. Kemudian dia berteriak dan menendang api unggun yang tepat berada di tengah mereka sambil lelaki ini berkata, "Ojo gawe rame ning kene." Nah, waktu itu tiba-tiba yang lain ini langsung berdiri kaget. Salah seorang dari mereka ini terkena percikan api. Kemudian dia ini terlihat marah. Nah, Dika langsung berdiri, sedangkan satu perempuan yang sedari tadi bercerita ini, dia ini ketakutan kemudian sampai menangis. Nah, Dika langsung bilang ke Marwan, "Wan, bantuin Wan." Tapi Marwan hanya diam sambil duduk. "Nggak usah ikut-ikut, Dik. Itu bukan urusan kita." Dan Andika ini melihat salah satu orang dari mereka yang tadi terkena percikan api dari kayu
Api Unggun itu berdiri dan marah, kemudian memegang lelaki yang menginjak-injak Api Unggun tadi, kemudian memukulnya. Nah, spontan langsung suasana di situ menjadi mencekam karena ada terjadi perkelahian. Dan anehnya, lelaki yang marah-marah tadi ketika dipukul, dia seperti tidak merasa, padahal badannya kecil. Sedangkan yang memukul itu badannya jauh lebih besar. Dia bahkan bilang kalau tangannya ini sakit. Salah satu dari mereka pun lari menuju ke tempat parkir untuk meminta bantuan beberapa anak yang berjaga di sana. Sedangkan Andika ini sibuk untuk menenangkan situasi di tempat itu. Diiringi dengan tangisan salah satu perempuan di sana. Tak beberapa lama muncul beberapa pemuda dan bapak-bapak yang tadi berpakaian serba hitam yang menurut mereka adalah kepala kampung di situ. Kemudian mereka ini bertanya ada apa. Nah, bapak-bapak tadi langsung menuju ke lelaki yang tadi sempat marah-marah itu, karena dia ini mulai berpaling berjalan menuju ke arah timur, ke arah hutan. Bapak itu langsung memegang. Nah, di saat waktu itu Marwan baru membantu. Marwan dibantu dengan dua pemuda setempat memegangi sosok lelaki itu yang terus berteriak-teriak dengan suara yang parang. Akhirnya bapak-bapak tetua kampung yang berada di situ membaca entah apa yang dibaca seperti mantra dan memegang kepalanya anak yang marah-marah tadi. Tak berapa lama anak itu tersadar. Setelah itu dia pingsan. Nah, ketika pingsan ini beberapa pemuda pun bilang, ayo kita bawa ke musola saja. Ketika itu semua rombongan dibawa ke arah musola tempat camping ground pertama. Akhirnya yang lain membereskan tenda yang ada di situ, termasuk Dika, karena menurut pemuda di sana lebih baik semuanya pergi dari sini saja. Begitu juga dengan tetua kampungnya bilang kalau kita pindah saja mas, kita kumpul di sana, nggak usah ada yang di sini. Yang terakhir pergi dari tempat itu adalah Marwan dan bapak penjaga di tempat itu. Andika sempat mendengar bapak itu bilang ke Marwan, terima kasih mas, tadi sudah dibantu. Kemudian Marwan ini bilang kepada bapak itu, Pak, maaf, saya boleh minta dupanya. Kemudian bapak itu mengangguk dan memberikan 3 batang dupa kepada Marwan. Marwan pun kemudian menyalakan 3 dupa itu dan menaruh di pojok sebelah timur dari tempat itu. Setelah itu dia berlalu pergi. Nah, ada obrolan antara Dika, Marwan dan bapak itu. Pada waktu itu Marwan ini bercerita kenapa tadi dia diam saja di tempat itu. Karena sedari tadi ketika dia baru saja memasang tenda di tempat itu, dia melihat dari arah sebelah timur mereka ini ada sosok yang mengawasi, dan sosok itu berwarna hitam. Badannya cukup besar, entah mungkin apa namanya, tapi sosok itu terus mengawasi mereka. Ketika salah satu dari pengunjung itu terlihat melamun yang sedari tadi dilihat oleh Dika, tiba-tiba sosok itu terus mendekat. Tapi pada waktu itu Marwan ini tidak bisa melakukan apa-apa, karena dia juga tahu dan tidak mampu menghalau apa yang makhluk itu dilakukan. Karena obrolan pada malam itu ditambah dengan suasana mistis, mungkin situasi itu yang membuat dia yang dalam keadaan kacau ini kerasukan. Jadi yang dipukul tadi bukannya temannya, melainkan sosok itu. Itulah kenapa yang mukul tadi dia merasakan kesakitan. Nah, ketika selesai sosok itu dikeluarkan oleh bapak tadi, Marwan ini melihat sosok itu keluar dan berdiri berjalan kembali lagi menuju ke arah hutan sebelah timur. Tapi sosok itu terus memandang ke arah Marwan dengan pandangan yang seperti marah. Makanya pada waktu itu Marwan meminta dupa kepada bapaknya ini untuk sekedar disuguhkan di tempat itu, hanya dia ini supaya bermaksud untuk mereka ini tidak mengganggu di tempat itu dan meminta maaf.
apa yang dikatakan Marwan ini pun diiyakan oleh bapak penunggu di situ. Beliau berkata kalau memang di sana itu ada penunggunya, Mas. Jadi makanya tidak disarankan ke tempat itu. Kalaupun saya tadi tahu ada yang diarahkan ke sana, saya larang. Tapi malum saja, apalagi tempatnya kan masih baru jadi rame, apalagi belum tertata semua. Makanya kalau penuh kayak gini kita juga bingung. Nah, itulah cerita yang dialami oleh Dika dan Marwan, yang diceritakan oleh Dika sahabatku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.